orang yang berkata tidak terang-terangan, tidak terus terang, sesuai dengan fakta di depan penguasa, itu merupakan kemunafikan. Maka harus berani mengatakan yang benar. Al-haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi ABS, asal bapak senang ya. Tidak mau terus terang ya. Tidak berani menyampaikan kebenaran. Yang diomongkan ya, berbeda dengan yang dia omongkan di depan penguasa, berbeda dengan yang di belakangnya penguasa. Dan nifakon ing munafik ala ahdi Rasulullah ngatasi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Rasulullah yang seperti itu, orang yang berkata sebaliknya antara yang ada dengan yang disampaikan, itu dinamakan munafik. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Afat wa an ibni Umar lan cinarita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu lan Umar, Abdullah lan Umar. Karena kedua-duanya sahabat Nabi, baik Sayyidina Umar bin Khattab maupun putranya Abdullah bin Umar. Dawe ngeten ananasan setune menungso aku kalu padha ngucap sapa nas lahu maring Ibnu Umar. Lahu maring Ibnu Umar dawe ngene, ngucapi ngene, inna nadkhulu ala salatinina, inna setune ingsun iku nadkhulu mlebu sapa ingsun ala salatinina ing atase pira-pira ratu kita. Saya sering kali datang ke penguasa, fanaqulu nuling ngucap sapa ingsun, ngucap ning gone pejabat lahum maring salatin. Salatin ngucapi ngene bikila fimaklan bedani barang. Saya mengatakan berbeda dengan saya katakan di luar. Jadi ABS, asal bapak senang ya. Tidak mau terus terang ya. Tidak berani menyampaikan kebenaran. Walaupun mengucap sapa ingsun lahu maring salatin bi khilafi maklan bedani barang. Natakallamu kang guneman sapa ingsun idza kharajna ing dalem nalikane metu sapa ingsun min indihim saking sandinge salatin. Apa yang aku ucapkan kepada mereka tidak sama dengan apa yang aku sampaikan di belakang mereka atau di luar mereka. Qala dawu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu kunna na'udu hadza nifaqan. Kuna ana sapa kita kunaudu milang-milang sapa kita hadza ing iki kilah naqulu lahum bi khilafi ma takallamu, yang diomongkan berbeda dengan yang dia omongkan di depan penguasa, berbeda dengan yang di belakangnya penguasa. Dan nifakon ing munafik ala ahdi Rasulullah ngatasi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Rasulullah yang seperti itu, orang yang berkata sebaliknya antara yang ada dengan yang disampaikan, itu dinamakan munafik. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Afadal hadis guna at-tahdzir min at-tamalluk wal kadhib amal hukam lana dzalika min khisalin nifaq. Jadi larangan untuk berkata bohong, menutup-nutupi di depannya para hakim, para pejabat, dikarenakan orang yang berkata tidak terang-terangan, tidak terus terang, sesuai dengan fakta di depan penguasa, itu merupakan kemunafikan. Maka harus berani mengatakan yang benar. Al-haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis yang berikutnya, wa'an Jundabin lan jinarat saking Jundab ibni Abdillah ibnu Sufyan radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Jundab, kala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi, man samma'a samma Allahu bih wa man ra'a Allahu bih, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man utai sapane wong iku samma'a
ngrungokake amal sapa man. Sama'a wa makna adhara amalin nasriya, ngrungokake amal sapa man artinya amalnya dirungokne nggone menungso, berarti ditampakkan riya, ingin dipuji-puji orang. Orang yang sum'ah, namanya sum'ah istilah dalam agama namanya sum'ah. Gen wong liya ki ngerti dek iki nglakoni ngene ngono lho. Sing model ngoten niku benjing teng akhirat sama mongko meleh-melehake, mempermalukan sapa Allah Gusti Allah bi iklan man yaumal qiyamah. Besok neng akhirat akan dipermalukan oleh Allah. Ketika di dunianya amal solih yang dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang. Wa man tasakur ro'a, ningalake amal sapa man ing menungso supaya dimulyakno, ngoten lho. Nanti man adhara linnas al amal as-solih liya'dhu ma indahum. Orang yang menampakkan amal solih kepada orang lain agar dihormati, mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian dari orang lain. Yang seperti itu ra'allahu bih, ra'a mongko meleh-melehaki atau mertelaake batin atine sapa man. Ra'a mongko ngetingalake batin atine man sapa Allah Gusti Allah bihiklan man. Mongko ngetingalake batin atine sapa Allah Gusti Allah bihiklan man, maka apa yang ada di hatinya akan ditampakkan oleh Allah di hadapan makhluk. Yang berikutnya nanti di akhirat, nanti yang di dunianya dia bisa menutupi, nanti di akhirat semua orang akan tahu. Semua orang yang ada di dunia ini, bukan satu kampung, bukan satu desa, bukan satu kota, bukan satu negara, seluruh dunia mengetahui. Ya Allah, Joko hati. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah lan dinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah la dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, man ta'allama ilman mimma yubda bi wajhullah azza wa jalla, man tasammaku ta'amalama bibinau sapa man ilman ing ilmu, orang yang belajar ilmu agama, bima saking barang yubtaha kang den subrih biklan ma wajhullah ridhani Allah Ta'ala, yang semestinya dia niatnya ikhlas untuk Allah, namun yang terjadi la ya ta'alamuhu kalih ora bibinau sapa man ilmu illa liyusiba, angin supaya ngenani sapa man biklan ilmu aradon ing bondo minat dunya saking dunya, semata-mata ingin mendapatkan harta. Dan belajar ilmu agama agar nantinya bisa kaya. Lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing ambune swarga. Lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing ambu wangine swarga yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Berarti riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi barang siapa yang mencari ilmu agama yang semestinya diniatkan untuk Allah, namun dia niatnya hanya untuk mendapatkan kekayaan, maka tidak akan bisa mencium bau surga nanti di hari kiamat. Hati harus dijaga. At-tahdzir min tarkil ikhlas lillah ta'ala fi talabil ilmi asy'ari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang jangan sampai kita tidak ikhlas di dalam mencari ilmu agama. Anna tahsilat dunya biddin sababun lil khirman min amil jannah yaumal qiyamah. Jadi menghasilkan harta dengan agama menjadi sebab terhalangnya dari nikmat surga nanti di hari kiamat. Apakah dia harus masuk ke neraka dulu,
atau bagaimana, wallahu alam. Walakin la yalzamul man'i min wujdani rihil jannah al-man'u min dukhuliha. Bukan berarti ketika orang tidak menjumpai bau surga berarti dia tidak akan masuk surga, bukan. Ini yang disampaikan di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tadi disampaikan orang itu tidak akan mencium bau surga. Namun bukan berarti dengan tidak mencium bau surga dia tidak akan masuk surga. Tidak. Ketika memang orang itu beriman, maka tetap akan masuk surga, walaupun bisa jadi tidak mencium bau surga. Bau surga itu tercium 500 tahun sebelum masuk surga. Jarak 500 tahun dari surga itu sudah tercium bau surga. Ampune wangi-wangi. 500 tahun perjalanan, insya Allah. Kaya apa lek cedek, sik 500 tahun perjalanan wis mambu swarga. Bau wanginya sudah tercium. Walaupun tidak bisa mencium bau surga, bukan berarti tidak akan masuk surga. Tetap akan masuk surga, hanya saja dia masuk surga setelah disiksa atau Allah mengampuni dosanya sehingga tidak disiksa. Sama dengan orang yang minum khamr di dunianya, di mana dia belum bertobat pada Allah, maka tidak akan minum khamr surga. Wala bisil haril fil dunya. Bagi orang yang memakai sutra laki-laki di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan sutra di surga. Misalkan seperti itu, kalimatnya sama dengan itu. Bukan berarti nantinya dia tidak akan masuk surga, bukan. Al-hikmah fiman itolabil ilmi li taslimata idunya min rihil jannah. Annahu qasara talabal hakir al-fani wa absadal al-adna alladhi wa khair wa nasaba yumna'a ma'udda liman alat himatu siyadatan fitasrifihi. Ini menunjukkan hikmahnya adalah dalam mencari ilmu lepas daripada keinginan untuk mendapatkan dunia, karena dunia itu hal yang sangat hina. Jikalau gara-gara ingin mengejar dunia kemudian kehilangan surga, merupakan kerugian yang besar. Larinya ke sana. Noto ati sangat penting. Kiranya demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bisa kita pahami pentingnya ikhlas dalam setiap amal solih yang kita kerjakan. Kita jaga hati kita dari sifat riya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka